Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Biarlah melalui hari yang baru ini ada pengharapan baru yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami, meskipun secara virtual, tapi Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami, Tuhan, menyertai kami dari awal hingga akhir doa pagi kami ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita boleh mensyukuri bahwa kita boleh bangun dalam keadaan baik-baik dan kita boleh menikmati janji Allah di hari ini. Oleh karena itu, mari kita naikkan ungkapan syukur kita dari NKB 133, syukur kepada Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Nah, kita masih mengingat di hari Minggu kemarin gitu kan ya, kita boleh bersama-sama mensyukuri atas terbitnya buku bersyukur dari Buswat begitu ya. Dan biarlah itu bukan hanya sekedar buku yang kita baca ataupun
sharing dari Bu Suat gitu ya, tapi itu juga menjadi bagian dari kita, ungkapan syukur kita dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekali lagi kami mau menghadap kepadamu Tuhan, kami rindu Tuhan boleh berbicara di hati kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami sehingga kami memahami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu dan bagaimana kami hidup di dalam iman percaya kami Tuhan, melangkah dalam iman percaya itu. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bacaan kita hari ini adalah dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8 gitu ya. Ayat 1 sampai dengan 8 berkaitan Yosua sebagai pengganti Musa gitu ya. Jadi ini perpisahan Musa gitu kan ya, kepada bangsa Israel gitu kan, yang sudah ditemani, dihantar sampai di depan tanah perjanjian itu. Nah, kita akan mendengar ayat ini dibacakan gitu kan. Nanti kita akan bersama-sama merenungkannya. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dan hari ini kita akan lebih memfokuskan pada bagian ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ini adalah momen di mana Yosua
akan berjalan sendiri gitu ya. Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk menghadapi orang-orang tanah Kanaan. Nah, oleh karena itu di saat yang seperti itu gitu kan ya, Yosua menjadi gentar karena yang tadinya dia punya orang yang dia bisa pegang, orang yang dia bisa harapkan atau andalkan, tetapi orang itu harus stay dan dia yang harus meneruskan perjalanan untuk menghantar bangsa Israel, bangsa yang terkenal tegar tengkuk itu. Dan di tengah kegalauannya, di tengah segala kegentarannya itu, Musa menguatkan dia gitu kan, dan Musa mengingatkan juga kepada semua bangsa Israel untuk bergantung sama Tuhan. Tuhan yang telah berjanji, Tuhan yang akan menggenapi janjinya itu. Dan Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan mereka, menyertai mereka gitu kan ya, dan akan membiarkan mereka menang melawan tantangan di ke depan. Bapak Ibu sekalian, mungkin mudah bagi Musa untuk memperkatakannya, tetapi itulah yang ingin Tuhan sampaikan melalui Musa kepada Yosua yang akan memimpin, meneruskan pimpinan Musa, dan kepada bangsa Israel yang harus maju ke tanah Kanaan itu. Dan kadang kalau kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, kita mengalami juga banyak tantangan dan pilihan-pilihan yang membuat kita juga kadang galau ataupun gentar, bahkan membuat kita putus asa. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan kembali untuk kita tetap mau percaya kepada Tuhan, untuk kita mau tetap berpegang kepada Tuhan. Dan sama sebuah ilustrasi, saya punya sebuah toples, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya banyak masalah gitu kan ya, semua masalah-masalah ini kita masukkan ke dalam toples ini gitu kan ya, dan kita memegangi masalah itu gitu kan. Dan kemudian ada seseorang yang ingin membantu Anda, itu menolong Anda untuk menyelesaikan ataupun menolong Anda untuk memberikan solusinya. Gitu. Maka Anda harus menggapai tangannya dulu, tangan orang yang menolong itu. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa membalas tangannya kalau ini tangan Anda ini memegang semua batu-batunya gitu ya. Saat tangan Anda memegang semua batu-batu itu, maka kita tidak akan mungkin mengeluarkan tangan kita gitu. Karena apa? Karena ini lubangnya lebih kecil gitu kan dari genggaman semua batu-batu atau persoalan-persoalan kita. Sehingga kita tidak mungkin akan mengeluarkan tangan kita kecuali melepaskan semuanya persoalan itu dan kemudian menggenggam tangan yang akan menolong kita gitu. Dan kata melepaskan ini menjadi kata kunci di pagi hari ini, berkaitan dengan kita mempercayai Tuhan. Saat kita menghadapi persoalan-persoalan, saat kita menghadapi satu titik di mana kita harus melakukan apa gitu kan ya. Di saat kita harus memilih apakah kita tetap mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita mau berserah kepada Tuhan dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Saya punya satu video begitu kan. Nah, di video ini bisa gitu kan ya, seorang anak yang ketakutan. Kenapa kok ketakutan, Bapak Ibu sekalian? Karena dia tinggi tiang bambu itu bisa sampai 3 meter. Mungkin dari bawah kelihatannya nggak terlalu tinggi lah gitu kan ya. Tapi saat kita di atas, wah itu benar-benar sangat menakutkan, Bapak sekalian. Kenapa gitu ya? Saya juga pernah mengalami hal itu. Sebelum mereka melakukan, biasanya kami para fasilitator harus mencoba dulu safety-nya seperti apa, keamanannya seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian lihat,
sebenarnya waktu saya mencoba ataupun juga anak-anak, apalagi anak-anak itu mencoba gitu, itu kami sudah mempersiapkan semua safety itu, sehingga kami pasang yang namanya body harness gitu. Body harness itu bahwa kita itu dikasih sebuah pengaman gitu ya di tubuh kita, sehingga nanti kalaupun kita jatuh pun kita tidak akan bisa jatuh terantuk gitu ya, atau jatuh sampai ke tanah, karena ada pengaman itu. Yang pengaman itu dihubungkan dengan seorang yang namanya belayer ya, yaitu orang yang menjaga gitu kan. Orang itu akan selalu konsentrasi untuk menjaga siapapun yang berada di atas, sehingga kalaupun kita lepas tangan gitu ya, itu tidak akan kemana-mana kalau tidak diturunkan, talinya direnggangkan oleh si belayer itu ataupun si penjaga itu, seperti itu. Tapi kalau kita sudah mencapai di atas itu gitu ya, wah, itu mau sudah pakai pengaman atau sudah pakai penguat, itu susah gitu Bapak sekalian gitu ya. Susah untuk Susah untuk mempercayai pengaman itu gitu ya. Karena kita lebih percaya pada apa yang kita lihat gitu. Kita seringkali lebih mempercayai apa yang ada di depan mata kita, sehingga ada kegentaran dan ketakutan. Dan yang paling menakutkan yang saya sampai hari ini teringat, yaitu pada saat saya ada di atas dan kemudian saya harus terbang untuk menepok sesuatu yang ada di depan saya gitu ya. Berarti pijakan saya ini saya harus lepaskan. Yang tadinya saya itu bergantung pada kaki yang berpijak dan tangan yang berpegang pada bambu itu, tapi saya harus melepaskan semuanya itu, dan kemudian saya harus harus lompat dan kemudian melakukan bagian saya. Nah, itu yang sulit Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah saya mencoba untuk merenung-renungkan, itulah yang namanya bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala persoalan kepada Tuhan. Melepaskan semuanya dan kemudian melakukan bagian kita. Bukannya kita berdiam diri di situ dan kemudian apa yang harus kita tepok itu kemudian berjalan mendekat sendiri, enggak gitu kan. Tetapi kita harus melakukan lompatan itu. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi kita harus juga mempercayai, sehingga pada saat kita melompat gitu ya, kita percaya bahwa Tuhan menjaga dan memegang kita. Dan pada waktu melompat itu berarti kita memindahkan kepercayaan kita, patokan kita, pegangan kita gitu kan ya, dari kaki ataupun dari bambu itu gitu kan, dari kendali kita ya. Kalau kaki kita bisa kendalikan, kita masih berpijak, tangan kita masih bisa kendalikan, kita bisa berpegangan gitu kan. Kalau mau jatuh kita bisa langsung berpegang, itu ada dalam kendali kita. Tapi begitu kita melompat, kita tidak punya kendali atas tangan dan kaki kita gitu ya. Hanya bersandar pada tali pengaman itu. Dan bagaimana pada saat kita melompat, kita sedang memilih untuk bergantung penuh pada Tuhan. Dan sama seperti Yosua, bagaimana dia harus belajar untuk bergantung bukan pada manusia, bukan pada Musa, tetapi pada Tuhan. Begitu pula dengan bangsa Israel saat itu. Meskipun kata pengintai yang banyak ya, dari 12 pengintai, 10 pengintai bilang, wah itu susah, mereka besar-besar, kuat-kuat, wah kita itu kayak belalang gitu ya, dipites mati semuanya kita gitu kan. Tapi apakah kita mempercayai Tuhan kita, mempercayai janji penyertaan Tuhan, sehingga kita mampu memilih untuk melompat, melakukan bagian kita dan menyerahkan bahwa pengaman itu, tangan Tuhan itu akan menggendong kita, menjaga kita. Saat kita dalam genggaman dan gendongan Tuhan, maka kita akan merasakan aman. Sama Bapak sekalian, waktu saya mau melompat tuh saya nggak percaya gitu kan ya. Dengan ini saya khawatir,
bener nggak ya ini kuat apa enggak ya, nanti pas nggak kuat putus, wah jatuh jual saya, aduh gitu kan. Nah, kita seringkali juga berpikir, bener nggak ya Tuhan ini nolong, bener nggak ya Tuhan nanti akan memberikan pada waktunya, bener nggak ya Tuhan itu bisa membuat segala sesuatunya beres, bener nggak ya janji Tuhan itu. Semuanya jadi kekhawatiran kita, meragukan apa yang Tuhan janjikan itu, sehingga kita nggak lompat-lompat gitu kan, karena kita khawatir. Tapi percayalah, belajar percaya. Pada saat saya melompat gitu kan, begitu setelah ketepok begitu, saya pokoknya mengarahkan pada tujuan gitu. Apa yang saya lakukan, oh itu ya saya lompat gitu ya. Dan kemudian setelah menepok dan saya merasakan begitu saya jatuh, terus ada yang menahan, set gitu kan, maka saya jadi tenang. Oh enak, ini pegangan ini nyaman, pegangan ini menjaga saya. Dan saat saya diturunkan perlahan-lahan, itu kita tidak merasa khawatir lagi, karena kita benar-benar aman, karena itu full body harness. Dengan yang setengah aja juga aman kok gitu kan, apalagi full gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu belajar bagaimana mempercayai Tuhan. Bagaimana pada saat kita telah mempercayai Tuhan, maka kita akan menikmati bagaimana damai sejahtera Allah itu akan menguasai hati kita. Dan pada saat seorang anak yang khawatir gitu kan ya, takut, terus kemudian digenggam oleh ayahnya, dipeluk oleh ayahnya, dan digendong oleh ayahnya, maka dia akan merasa tenang, dia akan merasa terlindungi, dia tidak akan takut lagi untuk menghadapi hari depan. Maka Bapak Ibu sekalian, maukah Anda belajar kembali untuk benar-benar mempercayai Tuhan? Gentar-gentar, tapi bagaimana kita memilih untuk percaya dan menghadapi ketakutan kita itu, dan mempercayakan Tuhan akan memegang kita, Tuhan akan menggendong kita. Maka saat Bapak Ibu sekalian merasakan bagaimana bagaimana di dalam dekapan Tuhan, gendongan Tuhan, dan genggaman Allah, sampaikan itu, sharingkan, saksikan kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka boleh melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menjagai kita, Allah yang ada di depan kita, Allah yang memberikan kita kekuatan, dan Allah yang akan selalu tidak meninggalkan anak-anaknya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam respon kita akan merenungkan sejenak akan apa yang Tuhan sudah ingatkan hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh percaya, atau setengah percaya, atau bahkan kita seringkali meragukan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mengajak menyanyikan sebuah lagu dari KJ 280. Mari ambil saat ini sejenak, dan kemudian kita akan menyanyikan KJ 280. Menjadi respon kita bahwa kita bukan hanya soal ngomong untuk percaya, tapi kita mau dalam hidup kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Tuhan, inilah setiap kami. Dalam lagu yang kami boleh lantunkan, ada satu pernyataan dari diri kami, Tuhan. Kami ingin mempercayai Engkau. Kami mau hidup atas dasar percaya sama Tuhan, atas dasar iman kami kepadamu, Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami untuk terus belajar mempercayakan hidup kami, mempercayakan setiap pilihan-pilihan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Allah dan pemeliharaan Allah yang nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengusahakan vaksin kepada setiap orang, sehingga kami boleh menghadapi pandemik ini secara bersama-sama. Tuhan, tolong supaya setiap orang boleh bergandeng tangan, dari yang kecil sampai yang tingkat yang tertinggi, segala para pejabat maupun juga setiap masyarakat boleh bersama-sama Tuhan untuk menghadapi pandemik ini, sehingga kami boleh bersama-sama juga melewati masa-masa ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang makin memakai mereka untuk jadi kekuatan dan untuk menjadi pengharapan bagi setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan. Dan biarlah melalui gereja-gerejamu kelegaan dan damai sejahtera boleh diberikan, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu setiap pergumulan mereka. Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, bahwa Tuhan akan memelihara setiap anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program-program di gerejamu ini, Tuhan. Biarlah segala program itu boleh mendatangkan pertumbuhan dan persekutuan yang hidup dalam kehidupan kami bergereja. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami. Dan biarlah segala kemuliaan pada akhirnya untuk Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini, Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.